Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan di video ini, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Amin. Oke, di sini Lemono akan membahas apa sih? Di sini Lemono ingin membahas yaitu tentang si kompresi. Nah, kenapa kok pakai noken asli? Karena ini hubungannya adalah noken as ini sendiri ya. Sebentar, di sini kok belum Lemono bersihkan ya, belum juga ke tukang bubut, jadi klepnya juga bekas. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan dulu bahwa saat terjadi kebocoran klep ataupun ring patah, intinya terjadi pada kompresi itu bocor, maka motor tidak bisa nyala ya. Contoh saja klep bengkok ataupun ring pistonnya itu patah. Oke, itu tandanya adalah kompresi bocor. Oke, mantap toh. Nah, sekarang kenapa apabila dari sambungan blok kop itu, mungkin teman-teman pernah mengalami juga bahwa terjadi sambungan antara kop dan bloknya ini di bagian sini ya, terutama di bagian knalpot sini terjadi bocor, tetapi mesin tetap nyala ya. Cuman kalau digas prak-prak seperti itu ya, karena membuka dari sambungan blok dan kop. Punya aku belum pernah apabila belum pernah, nanti Lemono berikan salah satu video yang pernah Lemono videokan ya di bagian kolom deskripsi. Sebenarnya banyak sekali Lemono memvideokan di bagian motor-motor yang bocor kompresi di bagian sambungan antara blok kop ini sendiri. Nah, di situ Lemono selalu menyebutkan bahwa kompresi yang bagus adalah kompresi yang bisa menghasilkan panas secara maksimal ya. Bagian kompresi juga sudah Lemono videokan. Kenapa saat terjadi bocor kompresi di bagian klep dan di bagian ring piston tidak mau nyala, tetapi apabila bagian sambungan ini yang bocor, dia itu akan tetap nyala ya. Sekarang kita bahas kembali. Oke, di depan tadi kita sudah membahas tentang kebocoran kompresi ya. Nah, alasannya seperti itu. Lemono selalu mengulas bahwa kompresi yang bagus adalah kompresi yang bisa menghasilkan panas maksimal. Oke, dan di sini Lemono akan menjelaskan perbedaannya. Kenapa apabila terjadi bocor pada klep ataupun pada ring piston itu terjadi patah, contohnya dia itu tidak mau nyala ya. Ini klep ini bocor sedikit saja ya, segini saja dia itu tidak mau nyala, si motor ini tidak mau nyala. Sedangkan kalau bocor di bagian sambungan ini mau nyala. Nah, sekarang Lemono akan menjelaskan apabila si bagian mesin ini, klep dan ring piston itu terjadi rusak ataupun bocor, maka dari putaran mesin itu sendiri tidak bisa menghasilkan panas sehingga mesin tidak bisa nyala. Oke, nah, dan apabila saat sambungan blok kop ini bocor, dia itu mau nyala karena dari perputaran mesin itu masih bisa menghasilkan panas sehingga mesin itu mau tetap nyala. Oke, mantap loh. Nah, disitulah Lemono menyebutkan bahwa kompresi yang bagus harus kompresi yang bisa menghasilkan panas. Oke, nah sekarang Lemono lanjutkan apa hubungannya dengan noken as sendiri. Di kolom komentar banyak sekali, tetapi Lemono tidak pernah menjawab dari lift noken as ini sendiri. Kenapa? Karena apabila kita ingin memasang lift noken ini, kita otomatis harus mengetahui kinerja dari noken as ini sendiri. Karena fungsinya adalah membuka dan menutup si klep ini sendiri. Oke, nah kebanyakan yang ditanyakan di kolom komentar adalah lift berapa yang paling enak. Lemono tidak akan menjawab itu. Kenapa? Karena mau lift berapapun itu selera teman-teman. Tetapi yang perlu Lemono bahas di sini adalah di saat dia itu bekerja, si noken as ini bekerja, tugasnya adalah membuka dan menutup si klep ini sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang berpendapat ya bahwa itu kalau membukanya semakin lebar seperti ini maka motor akan semakin enak. Tetapi jawaban Lemono belum tentu.
Kenapa bisa seperti itu? Bisa perhatikan di banyak kolom komentar Lekmono dan dibawa ke tempat Lekmono setelah ganti noken as ini ya, papasan seperti ini, justru motor malah terjadi bermasalah. Dikarenakan apa? Dikarenakan permasalahannya ada di sini, Lek. Saat di si klep ini fungsinya akan membuka dan menutup. Oke, dan si noken as ini ukurannya bisa dimatikan, dalam artian ukuran noken as ini bisa dipaten. Ya, ini mau contoh saja, ini mau 32, 33 dan di sini 25, 24 dan sebagainya, itu kan bisa dipaten. Dan ini kan paten ya, Lek. Tetapi ini akan berbeda pula saat dipasang kop yang berbeda. Maksudnya, Lek, ini contoh saja GL, ini akan berbeda pula jika dipasang di bagian kop ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sekarang Lekmono jelaskan kembali. Di depan tadi Lekmono sudah mengulas ya kinerja dari noken as ini buka tutup ya. Nah, kebanyakan yang jarang diperhatikan adalah karena kita fokus terhadap ukuran bukaan klep ini, maka kita melewatkan dari kinerja klep ini sendiri. Nah, dikarenakan apabila kita mengganti dari noken as ini ya, maka kita juga harus memperhatikan setengan ini sendiri. Biarpun dia itu tidak nabrak, tetapi saat dia itu bekerja, waktunya menutup tidak menutup rapat, waktunya membuka tidak membuka, maka menghasilkan hasil kompresi nantinya tidak bisa panas secara maksimal. Jadi apabila punya teman-teman setelah ganti noken as papas terjadi masalah, belum tentu karena irisan nokennya, tetapi dari kinerja buka tutupnya klep ini bermasalah, dalam artian waktunya menutup rapat itu tidak menutup rapat, waktunya membuka pol tidak mau membuka pol, sehingga tidak ketemu dari titik panas ledak kompresi. Oke, memang apakah seperti itu, Lek? Coba jenengan apabila pernah mengganti dari setengan ini Lekmono selalu mengulas ya, banyak sekali video di perakitan blokop, bahwa setengan ini, posisi setengan ini berpengaruh besar pada bukaan dan tutupan klep saat si noken as ini berputar ya. Karena posisi setengan ini ya, posisi setengan ini tidak pasti, makanya kita jarang meneliti. Kita dari tukang bubut langsung memasang saja, dikarenakan kita fokus terhadap ukuran papasan noken ini sendiri. Ingat, di sini Lekmono tidak melarang teman-teman menggunakan noken as papas ya, tetapi itu selera sendiri-sendiri. Nah, kalau mau pilih noken as papas berapapun itu bebas, yang penting kita menghambat supaya kinerja dari hasil kompresi nantinya bisa tetap panas secara maksimal, sehingga tenaga motor akan baik-baik saja. Oke, dan di sini tentunya si setengan ini bisa menyebabkan ini misalkan dipasang di sini tidak terjadi nabrak ya, tidak terjadi nabrak klep ketemu klep seperti ini saat simpangan, tetapi nantinya dia itu dipasang sama-sama tipe GL di bagian seperti ini kan juga gak neotek telik. Nah, maka dia itu bisa jadi dia itu nabrak dan juga nggak nabrak. Kenapa? Karena posisi dari rendahnya ya, karena posisi dari tinggi setengan dan rendahnya setengan klep ini sendiri. Makanya Lekmono sering mengulas dan memberikan cara kinerja dari noken ini. Lekmono pasang kemudian tak puter-puter, itu sudah banyak sekali di video-video Lekmono. Nah, dan di situ juga Lekmono menyebutkan bahwa kompresi yang bagus adalah kompresi yang bisa menghasilkan panas. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu kinerja buka tutupnya seberapa, maka menghasilkan mau pilih noken as bagaimanapun jenengan bisa pasang. Ya, jenengan bisa pasang sendiri dan memberi jarak aman sendiri ya, jadi tidak gampang terjadi klep bengkok ataupun terjadi piston itu jebol. Nah, emang Lekmono pernah memvideokan tentang noken as ini ada videonya khusus tentang Lekmono pasang noken as seperti ini, kemudian tak geser dari satu gigi ke depan, satu gigi ke belakang, dan motor tetap baik-baik saja. Dikarenakan apa? Lekmono memberi jarak aman dari bukaan tutup klep ini sendiri. Ya, itu sudah ada videonya khusus, nanti Lekmono kasih di link deskripsinya. Oke, jadi seperti itu yang bisa Lekmono sampaikan untuk video kali ini. Nah, di video Lekmono itu
Cara-cara sederhana seperti ini sudah banyak sekali, tinggal cari kebutuhannya di bagian mana. Nah, apabila teman-teman pernah melihat dari Facebook Lemono, itu Facebook Lemono adalah bendu ya. Foto profilnya itu megang kepala cicak. Oke, jadi seperti itu yang bisa Lemono sampaikan. Ya wis gitu aja, Lek. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.